Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Tadi itu hanya ilustrasi tayangan ulang Timnas Indonesia U20 saat uji coba beberapa waktu lalu ya guys. Harapan saya, Timnas Indonesia bisa bermain apik dan ciamik saat nanti Timnas U20 berlaga di Piala Asia U20 di China. Seperti diketahui, skuad asuhan Indra Syafri mendapat satu tempat di Piala Asia U20 usah tampil meyakinkan saat kualifikasi beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Ragnar Oratmangoen berbagi cerita kepada media Belgia soal konsekuensi berat yang dialaminya usai membela Timnas Indonesia. Cerita tersebut dibagikan kepada media Gazet van Antwerpen. Pemain 27 tahun tersebut memang kurang mendapatkan menit bermain di Liga Belgia musim ini. Dirinya baru tampil 10 kali pada musim ini di Jupiler Pro League 2024/2050. Selain itu, dirinya juga sudah mencetak 1 gol. Pelatih FC Vidender, Vincent Uvrard, beberkan masalah Ragnar Oratmangoen selama ini. Sang pelatih menyoroti jadwal padat bersama Timnas Indonesia. Pemain 26 tahun tersebut kerap menghabiskan belasan jam penerbangan untuk sampai ke Indonesia. Ragnar Oratmangoen harus melakoni perjalanan melelahkan dan mengalami jet lag. Pemain asal OS tersebut baru tiba di Belgia sehari sebelum pertandingan usai melakoni perjalanan melelahkan bersama Timnas Indonesia. Jangan anggap ramah penerbangan dalam waktu lama, ujar Vincent dikutip dari GVA. Ragnar sering menghabiskan 10 jam di pesawat untuk pertandingan internasional semacam itu. Ia kemudian melakukan perjalanan yang melelahkan, dan mungkin jet lag. Lalu terkadang kembali hanya sehari sebelum pertandingan. Lanjutnya, Ragnar Oratmangoen tidak menampik tanggapan dari pelatihnya. Perkembangannya bersama terkadang terhambat akibat banyak pertandingan bersama Timnas Indonesia. Namun, kesempatan 3 bulan tanpa laga Timnas Indonesia bakal jadi kesempatan pemain 26 tahun berkembang lebih jauh. Saya akui bahwa perkembangan saya di Dender agak melambat karena banyaknya pertandingan internasional, ujar Ragnar Oratmangoen. Namun, tidak ada lagi pertandingan internasional yang direncanakan untuk 10 pertandingan kompetisi yang tersisa. Lanjutnya, meski begitu, dirinya tetap mencintai tugasnya bersama Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen tetap menjaga mimpi agar Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Mohon hati-hati, saya senang bisa membela negara saya, Indonesia. Itu benar-benar suatu kehormatan, ujar Ragnar. Awalnya, pertandingan internasional sebenarnya menguntungkan saya, karena saya butuh ritme kompetisi. Kemudian, itu menjadi kerugian dan membuat saya kehilangan waktu bermain di Dender. Saya ingin sekali pergi ke Piala Dunia bersama Indonesia, dan itu masih sangat mungkin. Jepang tidak tertandingi di puncak grup kami, tetapi posisi kedua juga memberi kami hak untuk lolos. Kami memiliki 1 poin lebih sedikit dari Australia, dan berada di posisi ketiga bersama Bahrain, Tiongkok, dan Arab Saudi, tutupnya. Abroad lagi. Pemain Timnas Indonesia diincar klub raksasa Asia usai tampil gemilang di Timnas dan klub Liga 1. Gelandang serang Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, masuk radar Esteghlal Tehran. Klub asal Iran itu disebutkan tertarik pada kemampuan Indonesian Messi. Saat ini, seperti diketahui, Egy Maulana Fikri menjadi andalan Dewa United. Bersama tim berjulukan Tangsel Warriors itu, Egy berhasil menemukan performa terbaiknya lagi. Egy Maulana Fikri pernah beberapa kali bermain di luar negeri. Karirnya sebagai pemain abroad dimulai di klub Polandia, Lechia Gdańsk, pada 2018. 3 tahun di sana, Egy Maulana Fikri bergabung dengan FK Senica, klub Slovakia. Lalu ia melanjutkan karir di Zlate Moravce juga di Slovakia. Media Iran, Tarafdari, mengatakan bahwa Esteghlal tertarik merekrut Egy Maulana Fikri. Sebab, selain bisa bermain di banyak posisi, pemain asal Medan itu juga punya banyak pengalaman di luar negeri. Egy Maulana Fikri,
pemain sayap timnas Indonesia dan Dewa United dikaitkan dengan Esteghlal Tehran. Dia pernah bermain di Liga Utama Polandia dan Slovakia dan terkenal dengan sebutan Messi Indonesia, tulis media Iran Tarafdari. Egy sempat mendapatkan penawaran dari Ajax, Sporting Lisbon, Getafe, dan masih banyak klub lainnya, klaim Tarafdari. Egy Maulana Fikri telah menunjukkan performa yang mengesankan di BRI Liga 1 2024 sampai 2025. Menjadi satu-satunya pemain lokal dalam daftar 10 besar pencetak gol terbanyak. Saat ini ia berada di urutan kedua dengan 9 gol. Hanya kalah 1 gol dari pemimpin daftar top skor, Tyrone Del Pino dari Persib. Dalam total 16 pertandingan, Egy telah bermain selama 1099 menit dan juga mencetak hat-trick saat Dewa United mengalahkan Semen Padang 8-1 pada 25 Oktober 2024. Saat ini, Egy sedang menarik perhatian klub-klub luar negeri, terutama dari Iran. Beberapa laporan menyebutkan bahwa klub-klub Liga Utama Iran tertarik untuk merekrutnya, dan Dewa United siap mendukung keputusannya jika ia memutuskan untuk pindah. Dalam konteks ini, ada spekulasi bahwa Egy bisa sukses jika bergabung dengan Esteghlal FC di Liga Iran, mengingat performanya yang matang dan kualitas liga tersebut. Nggak habis-habis kritik Shin Tae-yong. Bung Towel sangat berani bilang gini soal Shin Tae-yong usai dipecat dari timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly menilai bahwa Shin Tae-yong ini merupakan pelatih yang tidak mau dikritik. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu juga tidak mau mendengar masukan dari pemain-pemain timnas Indonesia. Bung Towel sapaan akrabnya mencoba memperhatikan pola asuh Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pria berusia 53 tahun itu melihat bahwa ada yang aneh cara komunikasi di tim merah putih. Bung Towel menyebutkan komunikasi di timnas Indonesia hanya satu arah. Itu dari Shin Tae-yong kepada para pemainnya. Hari-hari terakhir itu menunjukkan pola komunikasi one way, kata Bung Towel. Jadi dia tipikal pelatih yang kurang bisa menerima masukan, lanjutnya. Bung Towel menilai seharusnya Shin Tae-yong juga mau mendengar arahan dari para pemainnya. Terlebih skuad timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Dengan adanya tukar pikiran di dalam ruang ganti, itu bisa menghidupkan taktik timnas Indonesia. Ini sesuai dengan pernyataan PSSI bahwa pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia karena komunikasi. Yang kemarin itu hanya samar-samar saja gosipnya, dan setelah melawan Bahrain bisa ditemukan garis sambungnya, kata Bung Towel. Menurut Bung Towel, momen Jay Itzes mengumpulkan para pemain timnas Indonesia tanpa Shin Tae-yong bisa menjadi salah satu penyebabnya. Situasi itu dinilai Bung Towel sangat genting, karena Shin Tae-yong tidak mau mendengar masukan. Komunikasi pemain yang ingin diskusikan taktik tidak diterima, kata Bung Towel. Situasi itu semakin memanas jelang lawan laga tandang melawan Cina. Shin Tae-yong melakukan sejumlah perubahan besar-besaran. Padahal sebelumnya dengan formasi yang bagus, timnas Indonesia hampir menang di kandang Bahrain. Laga pun berakhir dengan skor 2-2, itu pun Bahrain seakan dibantu wasit. Shin Tae-yong memasukkan 4 pemain yang dicadangkan lawan Bahrain, yakni Nathan Chio Aon, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, dan Shane Patinama. Sebelumnya, posisi itu diisi oleh Sandy Walsh, Jordi Amat, Tom Hay, dan Malik Rizaldi. Shin Tae-yong juga mencoret Eliano Regenders dari skuad.